sesudah korban ini kan dia ditangkap karena kau yang berjasa, kau yang laporin, walaupun laporanmu itu sudah hampir 1,5 tahun. Gimana perasaan kamu sesudah pelakunya? Coba sebutkan aja. Apakah kau senang? Apakah kau menghimbau jangan sampai dilepas, minta ke hakim agar dihukum 1000 tahun gitu loh? Kalau aku sudah tidak. Gimana? Kalau aku dihukum sudah tidak. Bilangin dulu Bapak Kapolres, jangan terpengaruh oleh rayuan apapun gitu. Jangan terpengaruh oleh rayuan apapun. Tetapi kasihan ini. Pak, sudah teman-teman saya satu pondok banyak benar yang jadi korban, ya, benar ya? Ya, jadi dia senang karena bayangkan dia juga mau datang jauh-jauh jalan darat ya. Bapak kerja apa Pak? Apa? Jualan kecil-kecilan. Jualan kecil-kecilan di kampung atau di kecamatan? Di kampung. Ya sekarang putrimu di mana? Ikut Bapak sekarang? Kemarin ya sempat kerja di Pati. Cepat kerja di Pati. Ya, oke. Ya, silakan. Ini tukang gosip kalau ini. Infotainment. Nah, saya Lina dari cumi-cumi.com, mungkin mau tanya untuk kuasa hukum dan ayah. Yang pertama itu kan tadi sempat dibilang sempat ditawarkan 400 juta. Nah itu pihak yang menawarkan itu siapa tadi? Kayaknya belum terjawab. Langsung, dia bilang tadi langsung si. Nah dan untuk Bapak. Si ojol itu. Dan tadi kan dibilang sempat mendapatkan intimidasi dan lain-lain. Itu seberapa sering dan kalimat atau kata-kata intimidasi itu seperti apa gitu Pak? Dulu yang jawab ini ya. Ya. Itu suruhan dari tersangka saat ini. Perkara kali 300 di Baro, ada 2 orang. Saya yakin di dalam mobil waktu itu di Jalan Malioboro itu tersangka ini ada 1 orang. Yang kedua dengan waktu yang berbeda. Setiap saya melakukan pusi perkara, ada di BBN dia di parkiran 3 orang. 400 saya mau kalau tidak lengkap nanti membahayakan bagi pondok karyawan atau karyawannya nanti gimana? Harus pengeluaran sosial. Ini biar di rumahnya. Jadi tersangka ya? Yang nawarkan uang ini tersangka? Tersangka saat ini menyuruh suruhannya, Bang. Ya. 2 orang. Saya tidak kenal, cuma ada saksi, Bang. Di situ ada saksi temanku. Temanku memang tak aja, Bang. Dia Ya. tahu dia. Ya udah jelas. Dia mau minta bagian tuh. Tapi yang nyamperin ini memang bagian dari orang pondok pesantren atau bagaimana? Orang suruhan tersangka. Berarti orang dalam lingkungan pondok. Positif orang karena kalau saya mau 1 juta dulu, yang 200 nanti langsung bilang saya. Gitu kok. Sudah di bawah 100 juta. Sudah ada uangnya. Ya. Itu sudah paham ya, Pak. Paham. Tanggalnya mungkin. Oke, silakan. Bapak ibu jawab. Apa? Tanggalnya nanti tak cek karena sudah kalau tidak salah ya paling sebelum demo itu 400 1 bulan dari ini. Boleh. Nanya apa kamu ke Bapak? Yang ini bentuk intimidasi atau kalimatnya seperti saya apa? tadi mengatakan diintimidasi ya. Ya. Itu setelah 1 bulan atau 2 bulan saya membuat laporan. Itu dari pihak situ ada 3 orang ke rumah saya. Nah itu ya langsung dia mengatakan dari suruhan itu. Di situ dia mengatakan kalau bisa kasus ini ditutup aja, soalnya demi menyelamatkan yayasan yang sudah besar. Kalimatnya gitu. Tapi langsung saya jawab, saya nggak akan cabut laporan saya, soalnya dari awal tujuan saya bukan untuk saya diri sendiri atau anak saya, karena saya untuk tujuan banyak anak atau banyak korban. Gitu. Ada tawaran juga nggak kepada Bapak? Sebelum dia menawarkan itu langsung saya sekat dengan kalimat itu, Mas. Jadi saya nggak mau bicara banyak, saya sudah tahu tujuannya. Soalnya yang
ke rumah saya itu termasuk saudara itu Tersangka. Menawarkan duit. belum menawarkan duit, tapi intinya saya disuruh untuk mencabut laporan saya gitu. Bang, tadi kan sempat di awal press kan sempat dibilang kalau kasus ini awal mula tercium itu tahun 2008 ya. 2024 saya Oh, enggak, sebelum-sebelumnya juga ada kan yang Oh iya. Nah 2008. Tapi apa alasannya kasus itu sudah ada lama tapi ponpes itu masih ada sampai sekarang gitu? Itu yang bisa jawab yang Mungkin Abang, Mario. mungkin Bang boleh. Kasus ini sudah ada lama, kasus pelecehan ini bukan kali pertama, tapi kenapa pondok pesantren itu masih berdiri sampai sekarang gitu? Karena setiap orang yang dekat dengan ini iblis ini itu merasa seolah-olah dia itu dekat dengan Allah. Masya Allah. Jadi selama saya dekat sama dia, itu di hati ini mengeluarkan Allah, 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 Allah. Seolah-olah itu dekat dengan Allah. Mengaku Berarti mengaku dia adalah orang yang Iya. paling suci. Iya, orang suci. Masya Allah. Jadi setiap saya dekat dengan dia itu rasanya mendekat Allah, 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 Allah. Jadi sejak kapan kau mulai tidak percaya? Ya sejak 2018 itu. Udah mulai nggak percaya lagi itu. Sebelumnya percaya banget. Iya percaya. Bakal sama-sama naik ke surga. Iya. Karena apa saja yang dia minta saya Bagus. Ya. Istrinya siapa itu, Pak? Nggak usah lah kalau istri lah, jangan. Lu mau ngomong sesuatu sebelum ada lagi? Enggak, yang lain mau ngomong apa? Setelah Cirebon nih, bayangin dari Cirebon datang ke sini. Ya, jadi dari beberapa kali obrolan kita memang kasus ini luar biasa sebetulnya. Jadi korban-korban yang tidak mau bicara itu masih tertanam di kepalanya itu bahwa ini tuh sesuatu hal fitnah. Jadi sampai sekarang tuh masih banyak pengikutnya itu masih luar biasa di sekitar pesantren itu. Jadi dengan adanya konferensi pers ini mudah-mudahan semuanya ikut tergerak. Jadi mari kita sama-sama agar kejahatan luar biasa ini tidak terulang lagi dimanapun atau pada siapapun. Jadi sampai saat ini masih banyak sekali yang masih di luar biasa yang masih percaya bahwa ini semua itu bohong, semua ini fitnah dan rekayasa. Jadi pengikut itu sampai sekarang masih banyak. Jadi makanya juga pada yang datang ini juga lebih berhati-hati lagi, pasti akan banyak pengikutnya yang tidak senang dengan konferensi pers ini. Oke. Saya masih mau bertanya nih.